materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu peserta pengajian virtual pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini atas izin petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dapat bertemu meskipun by virtual. Semoga semuanya yang mengikuti pengajian virtual ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, pada malam hari ini, pengajian Jumat kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Yasin Oki Purbayanto. Beliau dokter dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Surakarta. Sebelum beliau menyampaikan, marilah kita awali pengajian virtual pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bareng-bareng. Selanjutnya, dokter akan menyampaikan tentang COVID-19 atau yang sudah kami share. Tema kita pada malam hari ini, menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Yasin Oki Purbayanto, kami persilahkan. Di sini? Di sini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi yang berjudul COVID-19 dan pencegahannya. Memang sebenarnya tema yang diberikan kepada saya adalah menjaga kesehatan di masa pandemi. Tapi judul ini karena insya Allah akan mencakup keseluruhannya. Baik, langsung saja kita mulai, nggih. Slide boleh? Ya wis kuwi tutul wae. Ya, belum masuk ke presentasi. Belum ke slide-nya. Nah, ini slide itu belum bisa. Ya, kita awali dengan sejarah untuk COVID-19 itu sendiri. Sebenarnya apa sih
COVID-19 itu, yang pertama adalah dia itu ditemukan pertama kali pada bulan Desember tahun 2019 di Provinsi Wuhan di China. Awalnya belum bernama COVID-19. Ya, pertama diberi nama pneumonia Wuhan. Awalnya teridentifikasi sebagai pneumonia atau radang paru-paru yang atipikal. Maksudnya atipikal di sini adalah belum teridentifikasi sebelumnya. Ya, karena kita tahu untuk pneumonia sendiri atau radang paru-paru itu kausanya atau sebabnya banyak. Bisa disebabkan karena bakteri, bisa disebabkan karena virus, ataupun jamur. Nah, ini belum pernah teridentifikasi sebelumnya, makanya waktu itu disebut pneumonia tipikal. Diduga waktu penyebaran awal itu berasal dari coronavirus yang ada di kelelawar. Karena sebenarnya virus corona ini adalah virus yang ada di kelelawar. Ada soalnya Papa toh. Ada suatu pasar yang di Provinsi Wuhan itu menyediakan kelelawar sebagai bahan untuk bahan makanan. Waktu itu belum jelas ya apakah dari pasar itu ataupun kebiasaan masyarakat Wuhan sendiri mengkonsumsi kelelawar sebagai makanan. Ya, kalau di ilmu kedokteran ini disebut sebagai zoonosis ya. Jadi adalah penularan bakteri atau mikroorganisme virus pada kasus ini dari hewan ke manusia. Itu kalau di dunia medis disebutnya zoonosis. Sebelumnya, slide sebelumnya. Ya, diperkirakan pneumonia Wuhan ini sudah menyebar ke Indonesia pada bulan Januari, sejak Januari 2020. Lanjut. Ya, kemudian teridentifikasi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kemudian diberi nama COVID-19 atau Coronavirus Disease 19, yang menandakan tahun pertama kali ditemukannya adalah tahun 2019 oleh yang disebabkan oleh coronavirus. Kasus pertama yang ada di Indonesia itu teridentifikasi pada tanggal 2 Maret 2020. Tentu dari perkiraan awal diperkirakan masuk pada bulan Januari, ini baru teridentifikasi pada tanggal 2 Maret 2020. Lanjut. Ya. Ya, baik, ini dapat kita saksikan ya, grafik kasus COVID-19 di Indonesia dari sejak bulan Maret sampai saat ini tanggal 13 November. Kembali ke slide sebelumnya dulu. Slide sebelumnya. Aku bisa milih. Ini loh, ono melu nih tuh. Orang melu neng ora nyemak. Tuh. Iya. Ngomong dhewe-dhewe piye?
Maaf, apa bisa dimundurkan ke slide sebelumnya? Ngombe kari ngono, ngombe gak pesentak ngombe soto necik. Ya ngono ya tempene ngenten tak. Udah. Ya, Pak tutup potong rambut ya. Tunggu sepatu saya. Saya tahu no. Tunggu materi anak. Gagal kurang sukses. Ben ambil loh ya. 75 udah. Kapan web futsal? Ya, yang sebelumnya. Ya. Mohon maaf dari keluhan teknis tadi, gangguan teknis. Ini saya kembali melanjutkan. Ini adalah grafik kasus COVID-19 di Indonesia dari mulai bulan Maret sampai pada hari ini tanggal 13 November. Bila melihat dari grafik ini, kita lihat hari ini adalah rekor terbaru, yaitu ada 5.444 kasus. Ini adalah tertinggi selama pandemi ini dari untuk kasus harian ya. Dan dapat dilihat di grafik ini belum ada penurunan yang signifikan. Jadi tidak bisa dibilang kalau COVID-19 ini sudah melewati gelombang yang pertama. Karena syarat dari gelombang itu sendiri ada satu puncak dan satu lembah. Nah, ini belum ada puncaknya dan belum terbentuk lembah. Nah, maka karena itu kita harus waspada ya. Mungkin yang hari ini tertinggi dalam rentang Maret sampai November. Tapi tidak menutup kemungkinan bila kita tidak menjaga diri, maka akan terjadi lonjakan yang lebih daripada hari ini. Nanti di belakang ada beberapa contoh tips untuk bagaimana kita tetap sehat dan tetap menjaga diri di pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Ya, ini adalah kasus hari ini. Di Indonesia sudah ada total kasus 457.735 kasus terkonfirmasi, di mana pada hari ini ada penambahan 5.444 kasus. Kasus aktif ada 57.604, yang sembuh 385.094, dan yang meninggal ada 15.037. Lanjut. Jadi apa gejala dari infeksi COVID-19 itu sendiri?
Ya, yang perlu kita waspadai bila menemukan ada keluarga mungkin, ada teman ataupun kolega itu muncul gejala-gejala seperti yang akan saya paparkan ini, kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan pengarahan untuk tindak lanjut yang berikutnya. Yang pertama ada demam. Ini adalah gejala yang sangat-sangat umum. Gejala yang bahkan penyakit-penyakit lainnya itu bisa muncul demam. Infeksi apapun pasti muncul demam. Kemudian ada batuk. Karena utamanya COVID ini menyerang di saluran pernafasan, maka batuk itu adalah suatu respon ya, respon dari tubuh untuk mengeluarkan benda-benda asing. Nah, salah satunya gejala pada COVID ini juga ada batuk. Kemudian ada pilek. Ini adalah gejala-gejala umum sebenarnya. Kalau dulu kita kenal dengan flu atau common cold, ini semua ada di COVID. Simptomatik atau gejala-gejala yang umum, yang wajar kita temui, sekarang tidak bisa kita anggap remeh. Jadi saat ini orang demam, batuk, pilek itu harus kita waspada. Karena posisi saat ini adalah pandemi dan kita tidak bisa menyingkirkan COVID itu tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Lanjut. Kemudian ada nyeri tenggorokan. Ini mirip juga dengan radang tenggorokan. Ya, ini ada satu gejala yang mungkin menyerupai radang-radang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada nyeri kepala, kemudian selanjutnya ada diare, bahkan sampai diare ya. Awalnya diare ini tidak dianggap sebagai gejala, tapi lambat laun semakin ke sini pasien-pasien dengan COVID ini juga ditemukan diare sebagai gejalanya. Lanjut. Kehilangan sensasi penciuman dan perasa. Ini sekarang sangat banyak ya pasien-pasien yang mengeluhkan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, juga kehilangan sensasi penciuman. Jadi dia tidak bisa mencium bau yang sangat kuat sekalipun. Contoh seperti parfum, itu pada beberapa pasien yang kami temui di lapangan itu tidak dapat mencium parfum. Padahal kita tahu parfum itu zat pewangi yang sangat kuat ya. Itu disemprotkan saja kebanyakan tidak dapat membau. Ada beberapa pasien kami yang juga tidak dapat merasakan masakan, tidak dapat makan dengan enak. Itu ternyata setelah kita runut, ternyata setelah kita cek COVID. Lanjut. Sesak nafas. Kalau sudah sampai ke tahapan sesak nafas, ini mulai gejala yang serius. Jadi dari kesekian gejala, yang paling endingnya adalah sesak nafas. Karena COVID ini membuat saluran pernafasan itu meradang. Jadi dipresentasikan sebagai sesak nafas. Kesulitan bernafas yang amat sangat pada beberapa pasien, dari mulai yang sesak nafas ringan sampai berat, itu semua ada untuk gejala COVID. Nah, bagaimana kita mendiagnosis COVID ya? Yang pertama tentu dengan wawancara atau kita sebut anamnesis pada dunia kedokteran ya. Kita gali untuk riwayat-riwayatnya, riwayat demamnya berapa hari, adakah gejala-gejala tadi yang seperti dipaparkan sebelumnya. Kemudian riwayat perjalanan, riwayat kontak, atau riwayat orang dengan gejala, itu semua harus ditanyakan. Karena kemungkinan penularan itu saat ini sudah terjadi local transmission atau transmisi lokal, jadi antara satu orang ke orang yang lain,
Makanya kita runut untuk riwayat kontak, kemudian riwayat perjalanan. Itu penting sekali untuk ditanyakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik oleh dokter, terutama di paru dan terutamanya dari head to toe, terutama di paru karena memang keluhan yang utama adalah di pernafasan ya. Kemudian laboratorium ya. Pemeriksaan laboratorium rutin itu harus dilakukan. Kemudian ditambah dengan foto ronsen. Untuk foto ronsen yang saya tampilkan ini adalah foto ronsen asli dari pasien konfirmasi. Saya tidak sebut namanya, pasien ini muda, usianya waktu itu 21 tahun, waktu saya periksa, dan gambaran paru-parunya seperti ini. Ini waktu itu datang dengan sesak nafas yang sangat hebat. Ya. Jadi pada COVID-19 ini, gambaran paru-parunya ketika di ronsen menunjukkan kerusakan yang sedemikian hebat. Kemudian rapid test. Rapid test ini sekarang jamak dilakukan di instansi manapun. Dulu sebagai syarat perjalanan, sekarang tidak melulu sebagai syarat perjalanan atau sebagai syarat untuk masuk sekolah pun sekarang dengan rapid test. Tapi bagi kami praktisi medis di praktek keseharian, kita tidak terlalu mempertimbangkan untuk rapid test. Yang kita pertimbangkan yang pertama adalah pemeriksaan, wawancara tadi, kemudian laboratorium dan foto dada. Kalau untuk rapid test itu hanya mendukung saja, karena untuk sensitivitas dan spesifitasnya sendiri itu tidak terlalu tinggi. Ya, kemudian ada swab nasofaring ya. Kenapa swab ini saya taruh di akhir? Karena ini adalah pemeriksaan baku atau pemeriksaan yang menunjukkan ada COVID atau enggaknya di suatu pasien. Jadi pada saat ini yang jamak dilakukan adalah pemeriksaan swab nasofaring maupun orofaring. Jadi diusap menggunakan seperti cotton bud yang panjang masuk ke dalam rongga belakang hidung atau di tenggorokan. Nah, tapi sebenarnya untuk pengambilan sampel di hidung maupun di tenggorokan itu memang tidak keberhasilannya tidak setinggi bila diambil lewat dahak. Karena disposisi virus COVID itu paling banyak di dahak. Tapi karena pengambilannya dahak itu sulit, jadi yang saat ini yang tertinggi sensitivitasnya adalah nasofaring. Swab yang paling sering, paling banyak dilakukan, dan paling menghasilkan hasil positif paling banyak adalah di nasofaring. Kenapa tidak di mulut? Pada beberapa literatur mengatakan bahwa virus ini lisis atau rusak ketika ada bersentuhan dengan enzim-enzim yang ada di mulut. Makanya ketika kita ambil sampel kemungkinan negatif. Tapi ketika kita ambil yang di nasofaring atau yang di hidung bisa menghasilkan hasil yang positif. Apalagi kita ambil dari dahak, spesimen dahak, itu kemungkinan positifnya pada pasien-pasien dengan gejala yang berat, menunjukkan gejala COVID, itu kemungkinan positifnya lebih tinggi. Ya. Kemudian apa potensi penularan itu sebenarnya ada di mana? Karena kita tahu COVID-19 ini sekarang adalah local transmission atau transmisi antar orang. Yang pertama ada di perkantoran. Kita tahu perkantoran cenderung di ruangan yang tertutup. Dan pada interaksi orang yang banyak. Seperti contoh yang saya contohkan di PowerPoint ini adalah suatu
kantor ya, gambaran umum sebuah kantor itu interaksi satu orang ke orang yang lainnya, tempat duduknya, dan ruangannya pun tertutup. Ini memungkinkan terjadinya penularan melalui droplet ataupun melalui aerosol. Yang kedua, sekolah. Sekolah tidak dapat dipungkiri menjadi tempat yang potensial untuk penularan COVID-19. Itulah kenapa masih sangat ditekankan agar sekolah itu untuk tetap libur dan belajar di rumah atau menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Karena walaupun di jarak antar satu kursi ke kursi yang lain, seperti yang saya tampilkan di slide ini, tapi masih ada kemungkinan dari aerosolisasi. Karena berbicara, belum nanti kalau ke kantin, makan bareng, dan sebagainya, tidak pakai masker, seperti itu, potensi penularan akan cepat sekali. Kemudian yang berikutnya adalah mal. Mal ini beberapa waktu awal pandemi sempat ada pembatasan jam buka. Tapi saat ini mungkin sudah banyak mal yang beroperasi seperti biasanya. Kenapa mal saya masukkan atau kami jadikan pertimbangan tempat penularan-penularan? Karena satu, mal itu tempatnya tertutup dan orangnya banyak. Dan terjadi interaksi antara penjual dan pembeli pastinya. Apalagi bila di hari-hari libur ya, seperti atau di weekend itu sangat-sangat kita tahu banyak sekali pengunjung dan banyak sekali interaksi yang jual beli yang terjadi di situ. Kemudian selanjutnya itu restoran atau warung makan saja. Itu tempat penularan yang bisa dikatakan tinggi. Apalagi restoran yang tertutup AC, kemudian banyak pelanggannya, tidak ada jarak antar satu pelanggan dengan pelanggan yang lain, karena mayoritas yang datang ke restoran membawa keluarganya. Itu bisa dipastikan terjadi interaksi, bisa dipastikan membuka masker, karena makan tidak mungkin pakai masker. Potensialisasi aerosol saat berbicara, saat tertawa mungkin, bercanda dengan keluarga ataupun kolega, akan membuat si virus ini berada di lingkungan restoran itu lebih lama. Karena kita tahu restoran jarang yang membuka ventilasi, ya, membuka jendela karena memang menggunakan AC. Warung makan juga, warung makan yang kecil itu juga potensi. Walaupun ada beberapa yang tidak menggunakan AC, tapi tetap saja ketika makan atau ketika berbanyak makan di warung makan tersebut, itu menjadikan potensi penularan ada di situ. Yang terakhir yang kita soroti adalah liburan. Liburan seperti yang saya tampilkan ini adalah contoh ya, contoh liburan itu sampai sepenuh ini. Dan nanti di slide-slide selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana liburan ini sebenarnya adalah satu media penularan yang sangat pesat. Lanjut. Nah, ini bisa kasih bocoran sedikit ya. Pada bulan Agustus kemarin ada 2 libur di satu minggu, yaitu libur pada hari ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus dan tahun baru Islam. Terjadi pelonjakan angka kasus konfirmasi ya. Nah, pada akhir bulan Oktober juga sama. Ada satu hari libur di akhir bulan Oktober itu juga ternyata
lonjakan kasusnya banyak juga. Lanjut. COVID dan liburan. Ini saya paparkan grafik libur 17 Agustus dan Tahun Baru Islam waktu itu bulan Agustus. Di tanggal 17 Agustus itu kalau dilihat grafiknya kurang lebih ada di angka 1.700 kasus. Tetapi 2 minggu atau sampai akhir bulan September, ya kurang lebih 1 bulan setelah liburan tersebut, angkanya semakin naik. Bahkan pada tanggal 25 September, seperti yang saya marking di situ, terjadi kasus sebanyak 4.823. Dan memang minggu-minggu setelah tanggal 17 Agustus sampai tanggal 20 Agustus, itu memang setelahnya terjadi banyak sekali puncak yang lebih tinggi, kurang lebih sebelum tanggal 31 Agustus, kemudian di pertengahan bulan September, di awal bulan September, kemudian di akhir bulan September itu tinggi di 4.823. Nah, grafik ini sebenarnya dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa setelah adanya libur, itu pasti diikuti lonjakan kasus. Ya, ini sampai kurvanya kalau misalkan kita tarik garis lurus, ini adalah suatu kurva uptrend. Ya, jadi ada suatu penambahan kasus setiap harinya yang lebih tinggi dari hari sebelumnya. Lanjut. Yang berikutnya ini adalah pada bulan Oktober akhir kemarin atau libur Maulid Nabi. Ya, waktu itu di tanggal kurang lebih tanggal 28 seingat saya, 28 atau 29. 29. Kita lihat tanggal 28 Oktober ini sampai 2 minggu setelah tanggal 28 Oktober, hasilnya adalah hari ini tanggal 13 November kita membuat suatu rekor baru, yaitu kasus terbanyak kasus harian terbanyak 5.444 kasus. Dari dua kurva yang saya paparkan tadi, harusnya kita bisa mendapatkan kesimpulan, harusnya kita bisa belajar bahwa setelah adanya libur panjang, kurva atau jumlah kasus itu naik. Di awal bulan November yang di kurva ini, kita dapat melihat bagaimana kasus kiranya turun di angka 2.000. Tapi setelah kami cari tahu, ternyata memang jumlah testing waktu itu turun. Sangat turun sekali. Makanya setelah tanggal 3 November ini lonjakannya luar biasa karena testingnya dikejar, ternyata yang positif banyak. Seperti itu. Dan kabarnya mungkin belum saya masukkan di sini, kabarnya Jawa Tengah pada hari ini penambahan kasus 5.444 ini menduduki peringkat pertama nasional pertambahan jumlah kasus positif COVID-19 mengalahkan Jakarta. Yang selama ini kita tahu DKI Jakarta testing yang begitu masif selalu menduduki peringkat pertama jumlah pasien konfirm. Saat ini Jawa Tengah mengambil alih pada hari ini dengan kurang lebih, kalau tadi berita saya baca kurang lebih 1.300. Mungkin kalau saya salah ada mungkin koreksi. Nah, dari kesemua yang saya paparkan tadi, setelah ini saya akan membicarakan sebenarnya seberapa bahaya COVID itu, terutama dengan orang-orang dengan penyakit komorbid atau penyakit-penyakit penyerta. Lanjut.
Yang pertama penyakit jantung. COVID ini memperburuk pasien-pasien yang sebelumnya memiliki penyakit jantung, baik seperti pernah ada riwayat serangan jantung ataupun gangguan instabilitas ritme jantung, semuanya memburuk akibat peran si COVID ini. Lanjut, diabetes. Nah, pasien-pasien yang selama ini kami temui di lapangan dengan penyakit diabetes, kemudian terkonfirmasi COVID, klinisnya atau secara kondisi mengalami perburukan yang sangat cepat. Ya, karena kita tahu diabetes sendiri itu mensupresi atau memperburuk sistem imun, yang pertama. Diperburuk oleh COVID. Ya, dengan mudahnya COVID akan menyerang pasien-pasien dengan diabetes. Kemudian selanjutnya ada hiperkoagulasi atau pengentalan darah. Nah, pasien COVID ini membuat COVID ini membuat aliran darah ini semakin pekat. Jadi terjadi statis ya, jadi aliran darah nggak lancar, membuat sumbatan ya, sumbatan baik di jantung, baik di paru-paru maupun di otak. Itu pasien-pasien COVID sangat-sangat beresiko terjadinya pengentalan darah. Kemudian hipertensi. Nah, pasien hipertensi ini juga menjadi faktor resiko ya, pasien dengan COVID, kemudian dengan hipertensi, itu begitu masuk, memang kadang tensinya tinggi. Beberapa yang kami temui, setelah beberapa hari rawat, ada beberapa yang tensinya malah drop. Nah, menunjukkan bahwa ada kegagalan jantung dalam memompa darah. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan penyakit jantung yang tadi ya. Selanjutnya. Sesak nafas. Sesak nafas ini yang seperti saya awal tadi paparkan bahwa adalah gejala yang ringan maupun berat sampai berat itu ada sesak nafas. Nah, pada pasien COVID ini sesak nafas ini kalau sudah berat sampai ke gagal nafas. Beberapa diperlukan ventilator atau alat bantu nafas karena memang sudah paru ini sudah tidak mampu untuk menyaring udara. Paru ini tidak bisa bertukar udara dari luar ke pembuluh darah paru karena parunya bengkak. Yang kita dapatkan selama ini pasien dengan COVID terjadi pembengkakan paru, tidak bisa terjadi pertukaran gas dari luar ke dalam, terjadilah sesak nafas yang hebat, terjadilah gagal nafas, dan butuh ventilator. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana mencegah COVID ini, pandemi COVID ini menular lebih hebat? Yang pertama adalah memakai masker. Kenapa masker itu penting? Karena dia dapat melindungi pemakainya dan orang lain, ya, karena di udara yang dikeluarkan hasil pertukaran gas pernafasan itu terhambat oleh adanya masker dan tidak bisa kalau misalkan ada kita batuk atau bersin itu terhalang oleh masker. Nah, masker ini seringkali dikombinasikan dengan face shield. Nah, tapi beberapa waktu terakhir ini saya amati di masyarakat kadang menggunakan hanya face shield saja. Sebenarnya kurang tepat karena utamanya adalah masker, tidak face shield. Face shield ini hanya melindungi dari droplet. Ya, masker pun bisa melindungi dari droplet. Bahkan filtrasinya bisa sampai hampir 100%. Dengan masker.
Kalau face shield tidak akan melindungi dari aerosol. Kalau misalkan kita berbicara atau kita istilahnya berkomunikasi, kemudian ngobrol dengan kolega atau ngobrol dengan teman, hanya menggunakan face shield, memang aerosol ya, memang droplet ini bisa dicegah, tapi aerosol tidak. Karena aerosol itu adalah droplet yang partikelnya lebih kecil, yang dia terbawa oleh udara. Itulah aerosol. Dari mana aerosol keluar? Dari pernafasan, dari berbicara, itu semua menghasilkan aerosol. Tindakan-tindakan medis kami yang menghasilkan aerosol, contohnya pemasangan pipa ventilator atau nebulisasi pasien-pasien dengan asma, itu kita batasi sekali karena potensial aerosol di situ tinggi. Nah, di masyarakat ini kurang memperhatikan itu tampaknya, jadi hanya menggunakan face shield saja. Padahal potensial penularan melalui aerosol ini saat ini lebih tinggi. Jadi yang pertama masker ya, masker ini adalah yang utama, bukan face shield. Pun kalau mau digunakan bersamaan dengan face shield itu jauh lebih baik. Tapi kalau face shield saja tidak efektif. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga jarak. Susah. Menjaga jarak ini susah sekali. Apalagi kalau misalkan kita bekerja di perkantoran, kita bekerja di sekolahan, atau bekerja di manapun, saya rasa untuk menjaga jarak ini adalah hal yang sulit. Minimal 1 meter itu sangat sulit karena mungkin ada terjadi miskomunikasi di situ, makanya tetap jarak itu tidak diperhatikan. Kemudian mencuci tangan. Kenapa sih mencuci tangan? Karena kok penularannya tuh sebenarnya lewat droplet, lewat aerosol, tapi kok mencuci tangan? Perlu diketahui bahwa kita menyentuh wajah itu berkali-kali. Dan kita menyentuh permukaan benda di sekitar kita juga berkali-kali. Padahal kita tahu virus COVID ini dia tahan di lingkungan luar itu bisa sampai berhari-hari. Kadang kalau di besi itu bisa sampai 7 hari, di kain itu kurang lebih 1-2 hari. Itu kalau kita tidak sengaja memegang, kemudian kita mengusap wajah, nah disitulah terjadi perpindahan virus dari tangan kita hirup. Nah inilah pentingnya mencuci tangan. Karena COVID sendiri karakteristiknya dia gampang lisis oleh sabun ya. Kemudian selain 3M ya, tadi saya paparkan sebelum ini tadi itu ada slogannya 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini adalah kunci dari pencegahan penularan COVID-19. Kemudian sekarang ada yang namanya protokol VDJ atau ventilasi durasi jarak. Kapan ini diterapkan VDJ ini? Paling sering adalah pada ruangan-ruangan atau yang berpotensi penularan ya, seperti perkantoran, kemudian publik tertutup, kemudian sekolahan. Nah itu ventilasi, durasi, dan jarak ini harus diperhatikan. Kenapa ventilasi? Karena sebenarnya aerosol-aerosol yang ada di udara tadi dapat diminimalkan atau dapat istilahnya kita buang apabila ventilasi itu baik. Saya prinsipnya dari penghilangan aerosol ini adalah dilusi udara dari udara ada dua pintu atau 2 sumber ventilasi yang terbuka, ada aliran udara di situ, akan di ruangan tertutup itu akan dibersihkan udaranya oleh aliran dari yang bertekanan tinggi, tekanan rendah.
kemudian durasi dan jarak. Nah, semakin lama kita ada di ruangan yang tertutup, semakin lama kita berinteraksi dengan jarak yang tidak dijaga, maka dan ventilasi yang buruk, maka terjadilah peningkatan probabilitas penularan COVID-19. Ya, protokol 3M dan protokol VDJ ini apabila kita terapkan di keseharian, insya Allah bisa mereduksi laju penularan COVID-19. Sebenarnya kunci utamanya adalah tadi 3M. Kemudian kita kembangkan atau dikembangkan lagi protokol VDJ ini untuk kasus-kasus atau untuk tempat-tempat khusus, tempat-tempat tertutup. Nah, selanjutnya. Bagaimana agar selalu kita sehat di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama tetap sebelum slide ini kan sudah kita paparkan tentang 3M dan protokol VDJ tadi. Kemudian kita harus selalu berdoa, memohon untuk diberikan kesehatan, memohon untuk dijauhkan dari segala macam penyakit termasuk penyakit COVID-19 ini. Yang kedua, makanan yang bergizi, gizi seimbang, makanan yang sehat. Tetap harus kita ada asupan nutrisi ya untuk booster imun. Seringkali disalahpahami tentang suplemen. Suplemen, namanya aja suplemen atau tambahan. Seperti kita tahu vitamin C, kemudian kita tahu kurkuma, kemudian kita tahu lagi temulawak dan jahe dan sebagainya, itu semua itu sifatnya suplemen. Untuk nutrisi makro yang lainnya itu tetap daging, kemudian sayur itu tetap harus kita konsumsi. Nah, suplemen tadi kadang-kadang disalahartikan bahwa suplemen inilah yang utama. Tidak. Karena suplemen ini namanya juga suplemen. Suplemen adalah tambahan, ya. Jadi memang itu tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di samping yang utama adalah makanan-makanan pokok kita. Kemudian olahraga. Olahraga ini waktu pandemi ini ada beberapa waktu terakhir ini yang booming ya. Contoh goes. Kemudian running kalau running sepertinya enggak. Yang paling booming kemarin itu goes. Nah, sebenarnya boleh nggak sih olahraga semacam goes, semacam renang atau semacam futsal gitu, atau sepak bola atau olahraga lainnya, boleh nggak sebenarnya? Boleh, hanya tetap yang harus diperhatikan adalah protokol 3M tadi. Yang selama ini kita tahu adalah goes ya goes aja, habis itu ngumpul. Nah, itu potensi penularannya sebenarnya di situ. Goesnya sehat, ngumpulnya ini yang nggak sehat. Dari ngumpulnya inilah dapat penyakit. Gitu. Jadi bukan goesnya ini serta-merta goes terus kita abaikan semua, saya kan udah olahraga, nggak bisa begitu. Kembali lagi ke cara penularan COVID-19 ini. Ya, penularan COVID-19 ini kan dari interaksi, dari antar personal, ya, dari local transmission. Makanya walaupun goes ya APD atau masker tetap dipakai. Jaga jarak tetap, nggak ngumpul habis goes ngumpul makan ketawa-ketawa, besoknya batuk-batuk. Nah, jamak sekali terjadi. Beberapa kali ada yang meminta konsultasi ke saya tentang goes itu boleh nggak sih? Boleh goes. Tapi ya tadi protokol 3M diperhatikan. Kemudian VDJ juga kalau olahraga di ruangan tertutup ya diperhatikan seperti itu. Lanjut jawab. Atau lanjut sampai selesai dulu, ini sebenarnya sudah hampir akhir. Ya.
Baik, mungkin tadi sudah saya beberapa paparkan tentang COVID-19 dan cara mencegahnya. Silahkan bila ada pertanyaan boleh disampaikan. Nanti bila dalam kapasitas saya menjawab akan saya jawab. Dalam kapasitas ilmu saya akan saya jawab. Ya, terima kasih Dr. Yasin Oki Purbayanto telah memberikan paparan yang sangat jelas. Ya. Sekarang masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu peserta pengajian virtual untuk menyampaikan pertanyaan. Apabila ada nanti bisa terlambaikan tangan begitu. Monggo dari Atau mungkin bisa lewat chat kalau mungkin tidak bisa chat juga. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu peserta pengajian virtual, saatnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung dengan melambaikan tangan atau menuliskan di kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Ya, yang pertama ini dari Bapak Haji Joko Rianto. Mohon ya segera disampaikan. Bapak. Ya. Terima kasih. Keterangannya jelas. Kemudian yang akan kami tanyakan, apakah benar tatkala seseorang yang pernah positif entah itu OTG atau dengan komorbid, kemudian di badannya muncul imun secara otomatis sehingga dia mempunyai kekebalan terhadap virus COVID-19 yang berikutnya seandainya tertular. Itu terima kasih Pak Dokter. Itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus ada yang chat Pak Dokter biar Ya. dari ya. Ya ini tadi menuliskan mau bertanya di chat, silahkan perwakilan dari Solo Selatan yang saat ini berada di mana disampaikan. Ya, soundnya di on kan dulu soundnya. Ya, monggo dari Solo Selatan, sudah kami beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk mikrofonnya di ya, mudah. Pertanyaannya bahwa tadi kaitannya ventilasi itu juga mempengaruhi kesehatan ruangan. Kemudian apa yang disarankan kepada perkantoran atau sekolah kaitannya yang sekarang banyak menggunakan AC, apakah itu kemudian tidak difungsikan diganti dengan ventilasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara bisa memberikan tanggapan dari dua pertanyaan. Baik. Yang pertama untuk pertanyaan
apakah setelah terinfeksi virus COVID-19 ini muncul kekebalan, ya, muncul kekebalan atau imunitas di pasien terkait, ya, dan mungkin nggak terjadi besok kalau kena lagi kebal, ya. Sejauh yang kami ketahui dari lapangan ataupun dari literatur-literatur, untuk kekebalan sendiri terbentuk, ya, untuk kekebalan sendiri terbentuk dalam kurang lebih waktu 3 bulan, ya. Jadi tetap ada suatu imun yang terbentuk dari hasil infeksi COVID. Nah, untuk kadarnya sendiri, untuk kadar imunitasnya sendiri itu tetap bergantung dari kondisi imun total pasien tersebut. Beberapa kolega saya, beberapa pasien itu juga ada yang dia pernah terinfeksi, kemudian sembuh, ya, kemudian beberapa waktu kemudian terinfeksi lagi. Dan muncul pertanyaan juga, apakah imunnya gagal gitu? Untuk dibilang gagal sepertinya tidak, ya. Karena sebenarnya untuk virus ini sendiri yang mempengaruhi infeksi suatu virus ini adalah yang pertama adalah jumlah virus itu sendiri. Yang kedua adalah host atau inang, atau yang bisa dikatakan pasien itu sendiri, imun dari si sakit itu sendiri. Ketika sudah pernah kebal, sudah pernah terinfeksi, tentu sudah terbentuk suatu antibodi. Nah, tapi ada kemungkinan dia tetap bisa terinfeksi lagi. Kenapa demikian? Karena tadi, kembali jumlah virus yang masuk mungkin lebih banyak walaupun imunnya baik. Nah, kalah sistem imunnya. Kemudian yang kedua adalah sistem imunnya jelek walaupun virusnya masuk sedikit. Begitu. Dan virus ini karakteristiknya adalah mudah untuk bermutasi. Jadi misal kita dapat pasien atau misalkan ada yang sakit, terinfeksi, terkonfirmasi COVID, ternyata sudah dilakukan treatment, sembuh. Nah, mungkin yang menginfeksi ini adalah COVID sebelum mutasi. Kemudian dia 2 bulan berikutnya terinfeksi lagi. Nah, mungkin aja menginfeksi ini adalah virus yang sudah bermutasi. Jadi kekebalan tubuh pasien tersebut tidak mengenali. Sering seperti itu karena memang karakteristik virus ini sendiri masih dalam penelitian, terjadi mutasi-mutasi yang banyak. Jadi memang pada pasien-pasien yang pernah terkena, pernah konfirmasi, OTG bahkan, yang tidak ada gejala, ketika diperiksa kok ternyata positif, jangan bersenang hati dulu. Karena sudah punya antibodi. Tetap kita tidak boleh mengandalkan antibodi itu sendiri. Yang kita tetap harus andalkan adalah total imun kita, nutrisi yang masuk untuk booster imun, kemudian cara-cara kita untuk mencegah virusnya masuk. Kan klop, seperti saya paparkan tadi, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan itu mencegah virus masuk atau mereduksi jumlah virus yang masuk. Di samping kita memperbaiki nutrisi, itu membooster imun kita. Jadi klop ini antara kita punya benteng dan yang mau masuk ini harus kita usir gitu. Nah, yang dengan mengusirnya gimana caranya? Dicegah dengan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, itu mencegah virus masuk, mencegah jumlah virus yang akan memapar kita, gitu. Dan booster imun. Sebenarnya kuncinya itu. Jadi kita saat ini jangan mengandalkan paradigma bahwa adanya antibodi ini akan menjaga kita kebal. Karena kalau sudah begitu, nanti kita jadi lengah. Jadi kita hanya mengandalkan, sudah pernah, kan dia udah pernah keinfeksi, jadi nanti udah kebal gitu. Tidak.
Karena alamiahnya suatu infeksi virus adalah jumlah virus yang masuk atau imun inangnya. Yang mempengaruhi adalah dua hal tersebut. Bila imun inangnya baik, jumlah virusnya yang masuk itu dapat diatasi atau dalam jumlah paparan yang tidak masif, masih bisa terhandle oleh imun, maka gejala yang mungkin tidak ada gejala atau gejalanya ringan. Nah, tapi kalau misalkan imunnya aja drop atau imunnya drop, virusnya cuman beberapa, sedikit yang masuk, tetap bisa menginfeksi. Apalagi yang nggak pernah booster imun, nggak pernah pakai masker, nggak pernah cuci tangan, nggak pernah menjaga jarak, ya akan infeksi lebih hebat begitu. Jadi kami praktisi medis tetap menganjurkan untuk tidak berpatokan pada imunitas hasil infeksi virus. Nah, pada itu kita nggak bisa untuk mengandalkan itu saja, karena kita tetap harus berikhtiar untuk menjaga agar virus yang nggak masuk dan agar imun kita tetap baik, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ventilasi, terkait dengan ventilasi dan AC. Perlu diketahui dulu, untuk AC sendiri itu sebenarnya tidak mensirkulasikan udara dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Yang benar adalah AC itu memutar udara, mendinginkan udara yang ada di dalam. Yang benar seperti itu. Jadi ketika kondisinya tertutup dan tidak ada ventilasi, kan otomatis kalau AC, ya dia akan muter aja di situ. Aerosolnya akan muter di situ dan akan dihirup oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, bagaimana bila ada AC? Yang pertama, ruangan ini seharusnya dipasang exhaust atau tekanan negatif. Jadi bisa ada yang membuang keluar, AC mendinginkan dalam, dibuang keluar. Konsekuensinya memang kadar dinginnya jadi berkurang. Itu pasti. Kemudian opsi berikutnya adalah AC-nya dimatikan, jendelanya dibuka. Begitu. Itu lebih aman kalau menurut saya, apalagi kalau sekolah-sekolah yang sekarang saya tahu beberapa ruang kelas itu kadang dipasang AC, ditutup jendelanya. Untuk kondisi pandemi ini, kalau misalkan sudah ada keputusan ataupun ada mengharuskan pembelajaran secara offline, AC jangan dinyalakan karena berpotensi untuk terjadinya penularan. Lebih baik buka jendelanya, lebih baik kepanasan, lebih baik pakai udara dari luar daripada pakai AC tapi terinfeksi. Begitu. Mungkin ada yang kurang jelas dari pernyataan saya, boleh disampaikan atau mungkin ada pertanyaan lagi, boleh. Ya, terima kasih Dr. Yasin sudah merespon dua pertanyaan tadi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 21:08. Ya, sudah 1 jam lebih. Jika masih ada, kami buka. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung dengan melambaikan tangan atau bisa menuliskan di kolom chat. Monggo kalau masih ada yang ingin berdiskusi, ingin bertanya. Ya, nampaknya sudah jelas Pak Dokter, beberapa statement atau penjelasan. Saatnya mungkin bisa diberikan closing statement agar Bapak Ibu partisipan pengajian virtual ini semakin berhati-hati dan tidak takut, tapi betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Monggo untuk bisa memberikan closing statement-nya, Pak Dokter. Baik, untuk closing statement dari saya, tetap pada kondisi pandemi ini kita belum tahu ya, pandemi ini akan berakhir kapan. Endingnya kapan, untuk kurva puncaknya saja belum ada ujung temunya, akan melandai kapan. Yang dapat kita lakukan saat
ini adalah tetap melakukan protokol kesehatan. Yang utama, yang kuncinya adalah menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu adalah kunci wajib daripada pencegahan pandemi ini. Di samping juga nutrisi untuk kita semua itu juga harus diperhatikan, untuk kesehatan kita sendiri juga harus diperhatikan. Untuk interaksi kita tidak akan pernah bisa membatasi interaksi dengan orang lain, maka dari itu pegang benar protokol kesehatan 3M tadi, dipegang benar, dilaksanakan benar sebagai ikhtiar kita. Di samping kita juga tidak boleh melupakan untuk berdoa, untuk senantiasa memohon pada Allah supaya wabah ini segera diangkat, wabah ini kita terhindar dari wabah ini, dari segala macam penyakit yang membawa kepada keburukan. Begitu saja mungkin statement saya di akhir. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan-panjenengan semuanya, bisa membantu kita dalam mengatasi atau memerangi pandemi ini, bisa menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan-lingkungan sekitar kita, masyarakat, dan menjaga Indonesia agar tetap sehat. Ya, terima kasih penjelasan yang sangat bagus dan jelas dari Pak Dr. Yasin Oki Purbayanto. Beliau salah satu dokter dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Surakarta. Bapak Ibu beserta pengajian virtual yang saya hormati, sebelum saya akhiri, informasi dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta bahwa selama pandemi COVID-19, insya Allah pengajian rutin Jumat kedua dan Jumat keempat akan terus istiqomah. Jumat kedua dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, Jumat kedua dari dokter PKU, dan Jumat keempat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Akhirnya pada kesempatan ini kita akhiri pengajian virtual kita. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.